Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat, jamaah kajian pada pagi hari ini, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita. Dan di antara nikmat yang terbaik yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka sudah sepatutnya dan selayaknya kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Di antara bentuk kita mensyukurinya adalah dengan senantiasa meningkatkan kualitasnya. Mohon maaf betapa banyak orang yang Allah berikan nikmat Islam sejak lahir, bahkan nek lahir procot iku wis aktene wis agamane Islam. Tapi sampai umur 20, 30 bahkan 50 iku jangankan kok Arab sing gundul, Arab gondrong ya ora iso maca. Ya. Jangankan kok mohon maaf. Ya, untuk mengetahui rukun kalimat la ilaha illallah, bahkan rukun Islam enggak ngerti. Tanya saja pada pemuda-pemuda, anak remaja-remaja zaman now, zaman sekarang. Tanya rukun Islam, rukun iman, terus tanya lagi yang kedua, artis Korea apal endi. Padahal sejak lahir akte sudah dibuatkan orang tua, agamanya Islam. Di rapot SD juga agamanya Islam. Rapot SMP juga demikian. Maka sekali lagi di antara bentuk kita mensyukuri nikmat Islam ini, mari kita tingkatkan kualitasnya. Tentunya di antara cara yang bisa kita tempuh adalah dengan duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu, meskipun rasanya berat. Duduk di majelis ilmu sama majelis yang lain tentu beda, meskipun secara waktu sama. Duduk di depan TV 1 jam itu akan terasa ringan daripada duduk 30 menit di majelis ilmu. Rasa-rasane berat, sikiliku koyok-koyok ndang gampang geringgingan, gampang cenut-cenut, geger iki yo gampang rodok loro candake.
Itu kalau di majelis ilmu. Alhamdulillah saya kok belum nemu di Malang itu kajian rutin. Ya, kajian rutin sing ono jadwale serame jadwal rutin Arema main ning Kanjuruhan. Orang tahu nemu. Sama-sama jadwalnya rutin. Ya. Orang tahu nemu. Bahkan saya belum pernah nemu kajian rutin itu ya jamaah seperti jamaah Arema. Ahad yang lalu, Ahad kedua, ya pagi ada agenda di Malang, ada jadwal, kita berangkat pagi, ya. Terus sore sekitar jam habis asar saya balik ke selatan. Subhanallah atau masya Allah ya istilahnya, mbok iki sing ndi soalnya iki babakan dunya. Habis asar saya berangkat menuju selatan, iku supporter Arema wis nggawa gendera karo syal, iku wis berangkat. Apa maine mari asar, tibake maine mari isya, iku mari asar wis berangkat. Kula ngomong nih jamaah bal-balan, sanes jamaah pengajian. Iku pun berangkat mari asar. Jadi kita itu rame, Mas. Subhanallah. Kita berangkat itu sing biasane iso gaspol rimblong, iki kudu alon-alon ya. Dadi ya ustaz iki ya malah rombongan milu rombongane jamaah bal-balan. Artinya apa ya ini? Kita selama ini yang Allah berikan nikmat Islam, sejauh mana bentuk syukur kita untuk meningkatkan kualitas keislaman kita? Gak mungkin Pak ujuk-ujuk nih kata orang Jawa, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Sekonyong-konyong. Gak mungkin sekonyong-konyong awak dewe gak tahu duduk di majelis ilmu jenengan apal, ya hafal khatam kitab-kitab para ulama. Gak mungkin. Gak mungkin ujuk-ujuk jenengan langsung iso syarah rukun Islam, syarah rukun iman. Gak mungkin. Gak akan mungkin tahu mana yang halal dan mana yang haram, apalagi yang syubhat. Makanya di antara bentuk kita mensyukuri nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, mari bersemangat meningkatkan kualitasnya. Aja sampai Islam iki apa ya? Islam pokoknya isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Nek wis salat berarti Islam. Bah haram apa diterjang enggak apa-apa. Mungkin ini terjadi, mungkin. Mau buktinya ayat riba ini jelas. Ayat riba jelas. Ada larangannya? Di mana? Di Al-Qur'an ada? Ada? Di hadis ada? Jelas tulisannya riba. Akeh wong umat Islam sing ra iso maca soalé. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, jelas. Kecuali nek ana Arab gak ana terjemah blas. Alhamdulillah tibae Al-Qur'an Indonesia iki wis ana Al-Qur'an dan lho ngono lho ora diwaca terjemahe. Makanya apa? Sebagian masih mendefinisikan Islam hanyalah sekedar isya, subuh, luhur, asar, sudah cukup. Sehingga apa? Sesuatu yang haram masih diterjang. Ayat haramnya memakan daging. Daging apa yang haram dalam Al-Quran? Daging? Wani tau wong Islam mangan iku. Pikir-pikir tau. Nah, tapi itu loh, masalah riba, loh itu sampai ngelek penghalalan loh. Ini yang terjadi. Makanya sekali lagi bersemangatlah dalam meningkatkan kualitas keislaman kita.
dengan belajar agama. Alhamdulillah dari awal musola Al-Ghofar ini nek kajian ini seminggu ping 4, ping 5, saiki iso seminggu ping berapa kali Ustaz? Nanti Pak panitia ini bisa berkali-kali, tergantung jenengan kapan longgari. Ngoten ta. Lah gak tau longgar Ustaz. Nah, iki sing angel. Ya. Jadi sekali lagi mari kita bersemangat. Nek iso koyo semangate supporter Arema ngono lho, Pak. Bismillah. Semangat Mas yo ngaji kon ngadeg 2 kali 45 menit tetep budal ngono lho. Mudah-mudahan ke depan gitu ya. Sapa ngerti musol Al-Ghofar gak muat jenengan kudu ngadeg no emperan niku. Kan kira ngadeg 2 kali ngaji sak jam ngono kuat ora iki? Wong supporter Arema 2 kali 45 menit ngadeg wae kuat tok. Kok iso kuat iku nyapa, Pak? Suka. Hah? Suka nggih. Berarti ana wong ngaji terus oleh pas gak oleh nggon lungguh ngadeg sesuk gak budal nih berarti jenengan sing jawab sanes kula. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Fa insyaallah pada kesempatan pagi hari ini sebagaimana yang di-share ya di grup atau di flyer tertulis, tema kajian kita adalah apa? Crazy Rich yang sesungguhnya. Tahun-tahun ini sering kita mendengar istilah itu. Jane crazy rich opo to, Pak? Tiang sing sugih sing kebablasan. Ya. Wong sing sugih sampai kebablasan. Mbuh terusin jenengan ngoten. Tapi kalau melihat hadis-hadis Nabi, sebenarnya orang yang dikatakan, yang jenengan katakan sugih sampai kebablasan iku lho dikai donya sakmonone ya urung mesti nolak. Nolak enggak? Berarti wis sugih apa durung? Sifat tabiat manusia secara umum, berapapun banyak hartanya tetap belum ada angka kepuasannya. Ya. Manusia itu kerja pagi, siang, malam satu untuk memenuhi apa? Segala kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidup. Tetapi berapapun gajinya, ono sing saulan katane pemain bola iku, Pak, sing wis terkenal koyok Lionel Messi, iku sak detik wae iku dibayar. Anggap iku oleh bayaran. Lha semboten. Artinya apa? Uangnya sangat luar biasa banyak. Tapi apakah kemudian dia akan bersantai, wah aku sugih? Tidak. Dia akan terus melakukan untuk meningkatkan pundi-pundi rupiahnya. Benar bila Nabi mengatakan, ya seandainya anak cucu Adam, ya, lau anna libni Adam wadiyan min zahabin, punya satu lembah emas. Ya, sudah punya satu lembah emas. Itu loh kalau kita katakan hadis ini benar-benar memberikan sebuah sindiran keras buat kita. Karena saat ini barang yang nilainya stabil, ya, ada inflasi atau tidak nggak terlalu pengaruh, apa Pak? Emas. Sekiranya anak cucu Adam itu memiliki satu lembah emas, ahabba an yakuna lahu wadiyan, tentu ia menginginkan 2 lembah lainnya, pengen lembah berikutnya, padahal sing dinduweni ku lorong entek. Ini manusia. Walan yamla'u fahu illa turab, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya atau tidak akan pernah puas kecuali kematian.
baru selesai semuanya. Ini tabiatnya. Dan kita tahu juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara crazy rich atau orang kaya, tiap daerah juga memiliki standar berbeda-beda, Pak. Nek neng kota iku diarani wong sugih nek duwe apa? Tanah. Leres mboten? Nek ning desa wong sugih iku sing duwe mobil. Karena di desa itu mobil menjadi sesuatu yang mewah. Tapi kalau di kota, tanah menjadi sesuatu yang istimewa. Jenengan duwe tanah 1 hektar nok perumahan araya kono lais. Tapi orang desa mbok tanah 1 hektar ya biasa. Omahe ya sik panggah enggak ono berubah, kendaraane ya sik pancet. Tapi kalau sudah punya mobil, weh, sugih iki. Ya. Standarnya berbeda. Artinya apa? Kalau berbicara masalah kaya, oh berarti tiap daerah beda standarnya. Dan kan belum ada istilah wong diarani crazy rich tenanan sing sugih tenan iku piro to dunyane, kan enggak ada. Tetapi di dalam Islam ada orang-orang yang benar-benar dikatakan sebagai orang yang kaya. Benar-benar dikatakan orang-orang yang kaya. Mari kita lihat, kita simak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Ini silakan nanti dilihat di kitab Adabul Mufrad tentang bab poin tentang kedermawanan. Karena kita masuk pada poin itu. An Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari sahabat Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, laisal ghina an kasratil aradi. Kaya itu bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia. Ini Rasul yang menyampaikan, kaya tidaklah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia. Kalau kemewahan dunia menjadi ukuran, tidak akan ketemu siapa orang kaya itu. Ya, sak sugih-sugih wong isih ana sing. Sampai kemarin ketika kita membaca, ya, ada orang kaya raya mengatakan, jane aku nggak kaya raya, isi ono kok sing luwih dhuwure kok lho. Lah orang ini juga ngomong, aku ya nggak sugih. Makanya ketika kemewahan dunia menjadi standar, maka tidak akan ada titik temunya. Makanya Nabi menyebutkan, kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia. Mobil yang jejer-jejer, rumah yang tinggi, tidak, bukan itu. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Namun kaya yang sejati adalah hati yang selalu cukup. Inilah orang-orang terkaya. Ya. Kalau kita termasuk orang yang selalu merasa cukup, maka itulah sejatinya kekayaan yang sejati. Ya. Orang yang selalu merasa cukup akan ada ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dalam dirinya. Wis lengkap. Saya pernah suatu ketika ngobrol sama seorang sahabat. Dia punya seorang teman, hidupnya itu di desa. Omahe Dewi, ibaratnya sederhana sekali, pol sederhana nih. Tetapi Masya Allah, dia sama istrinya, sama anaknya, ada rekannya datang disambut dengan nggak ono wajah-wajah koyo diutang, nggak ada beban, luar biasa. Tetapi betapa banyak kita lihat orang yang rumahnya mewah,
kendaraannya jejer-jejer, iku kadang bengi nggak iso turu. Padahal mobil banyak. Makanya benar bila dikatakan bahwasannya sejatinya kaya adalah orang yang hatinya selalu merasa cukup. Yang menjadi pertanyaan adalah selama ini bagaimana kondisi kita? Kita pernah berada di fase mungkin dulunya gaji sangat rendah tapi adem ayem. Mungkin juga pernah berada di fase gaji tinggi tapi kok nggak ono tenang, kok koyoke kurang. Kami kadang mendengar cerita rekan-rekan guru, apalagi GTT. GTT ini apa? Guru tidak tetap. Suwi ngulang Pak, sakulan 300.000. Iku nek mohon maaf nek guru wedok nek seneng perawatan gitu ku skincare tok kurang. Leres mboten? Durung bensin, wong saiki skincare ya lor larang-larang ya. Gitu ku lomba iku lho 300.000, guru le 3 kilo. Loh, tapi ketika ditanya apa ya cukup, alhamdulillah cukup. Diutang ora ya. Tapi begitu banyak kita melihat keluh kesah yang gajinya sekian juta, bahkan sekian puluh juta, iku bingung golek utangan. Dulu sempat kita sampaikan gali lubang tutup sumur. Ya karena utang didik gawe bunteti sumur sing utang gede itu. Maka sekali lagi yang dikatakan kaya adalah orang-orang yang selalu merasa cukup. Mereka lah orang yang kaya yang sesungguhnya. Dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi Muhammad SAW pernah memberi nasihat berharga kepada sahabat Abu Dzar, di mana Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah berkata, qala li Rasulullah SAW, Rasul itu pernah berkata kepadaku, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, atara kasratal mal huwal ghina. Wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang bahwa banyaknya harta itulah yang disebut dengan kaya? Kalau orang sekarang mungkin jawabannya sepakat, yo iya toh, dunyane oke. Yo berarti sugih. Abu Dzar pun ditanya, wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang, apakah engkau mengira bahwasannya orang-orang yang banyak harta itu disebut sebagai orang kaya? Qultu na'am, kata Abu Dzar, iya ya Rasul, orang kaya yo sing akeh donyane. Qala wa tara qillatul mal, apakah engkau juga menganggap donya sing titik wal faqr adalah orang yang miskin, orang yang fakir? Qultu na'am, Abu Dzar pun menjawab, iya, orang di dunia berarti miskin. Ya. Qultu na'am ya Rasulullah. Qal, maka Rasul menjawab, innamal ghina ghinal qalbi. Wahai Abu Dzar, sing diarani wong sugih, ya, yang dikatakan orang kaya adalah kayanya hati, hati yang selalu merasa cukup. Wal faqr, dan yang namanya kefakiran adalah ketika hati tidak pernah merasa cukup. Makanya salah satu doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Itu doanya Nabi. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku, berilah ketakwaan kepadaku, berikanlah al-afaf kepadaku, dan berikanlah al-ghina, kekayaan, kecukupan hati yang selalu merasa
cukup dengan semua yang engkau berikan kepadaku. Ini kaya yang sesungguhnya. Ini yang diminta oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan heran bila kita melihat orang yang mohon maaf rumahnya sederhana, ketoke kerja ya cuma seperti itu, tapi terdapat ketenangan, kebahagiaan, kedamaian di dalamnya. Itulah sejatinya orang yang kaya. Hatinya selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang yang selalu merasa cukup ayem, Pak. Masih yo sing liwat iku enmek santai. Alhamdulillah Astrea gak masalah. Syukuri ae. Cukup dia. Masih yo sing liwat Pajero gak keder, tetap santai. Kenapa? Hati dia selalu merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang tidak ada ya al-ghina atau merasa cukup dalam hatinya. Tidak ada kekayaan dalam jiwanya. Meskipun dia mohon maaf punya kendaraan yang mewah, metu versi terbaru ya pengen ngeredit. Segala hal ditempuh. Kenapa nggak ada yang namanya kekayaan dalam jiwanya? Dia selalu merasa kurang. Jangankan kok seperti itu, tetangga bangun rumah aja udah bingung. Ini yang terjadi. Makanya mohon maaf, ada orang kaya tapi HP ini panggawe gak ganti-ganti. Isa HP zaman biyen sing ono ulo-ulonane warna kuning. Ada seperti itu, ada. Nanti kyo foto tatat, sing penting telepon mbek SMS saya kena. Wong aku nek butuh ya gak tahu buka HP, paling tak telepon. Selesai sudah. Kan ada orang-orang model demin, hati ki opo. Pernah suatu ketika, masya Allah, kami mendapatkan sebuah kisah, ya, bos besar memang beliau, tapi sepeda saya panggah karisma, wae, bisa ebrek-ebrek, bisa latih opo. Padahal beliau mewakafkan tanahnya nilainya sekian M. Bangun masjid sendiri dengan dana sekian ratus juta, beratus, dibangun dewe. Tapi saya panggah, wae. Tapi juga ada orang mohon maaf, sekali mohon maaf, dibelan-belani hutang sampai semua yang dipakai suaranya dit. Sepeda motor ya dit. Mobil dit. HP kabeh munine padha. Ini terjadi. Makanya mintalah kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf. Baca itu. Nabi yang menyampaikan. Nabi yang mempraktekkan. Dan Nabi menyampaikan nasihat kepada Abu Dzar tadi. Sesungguhnya yang dikatakan kaya adalah kayanya hati yang selalu merasa cukup. Makanya ajari anak-anak kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, selalu merasa cukup, jenengan gak dituntut. Betapa banyak anak yang nuntut muluk-muluk kepada orang tua. Kita baca berita anak SMP minta belikan iPhone. Padahal orang tua ini mohon maaf, wis kerja pagi siang malam tukang becak. Ini yang terjadi. Kalau kita baca maka lebih baca berita dan semisalnya, naudzubillah, berita yang seliweran di beranda kita, miris kadang-kadang. Betapa banyak ya berita-berita yang berseliweran ketika remaja menjual diri gara-gara apa? Pengen beli ini, pengen beli itu. Tidak ada hati yang merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepadanya. Betapa banyak orang yang menghalalkan segala cara. Kenapa demikian? Hati yang tidak pernah merasa cukup, hati yang fakir.
gajinya besar-besar, ya, nilainya fantastis, gitu cendolnya sekali bayaran kayak gemangan sak kampung, ya. Tapi ya pasti seperti itu. Kenapa? Tidak ada ya yang namanya kekayaan hati, hati yang tidak selalu merasa cukup. Di antara perkataan ulama yang dinukilkan, silakan dilihat dalam Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sana disebutkan ghinan nafsi ma yakfika min saddi hajat fa in zada syai'an 'ada dzakal ghina faqran. Kaya hati adalah merasa cukup pada segala yang kau butuh. Jika lebih dari itu terus engkau cari, maka itu berarti bukanlah kaya hati, namun miskinnya hati. Cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan Imam An-Nawawi mengatakan, kaya yang terpuji adalah kaya hati, hati yang selalu merasa puas dan tidak tamak dalam mencari kemewahan dunia. Apalagi sampai merampas hak orang lain, apalagi sampai merampas milik orang lain. Dalam Islam, Pak, dalam Islam mencuri harta orang, ya, sudah sampai batasan hukumannya apa? Iku hartanya, apalagi mencuri harta banyak orang. Atau istilahnya di negara kita apa? Korupsi. Ono to Pak, wong korupsi iku gajine 1 juta sak wulan. Ketangklet. Ada toh. Sing mlebu berita tapi. Ada? Koyoke jarang kok, Pak. Jarang. Ono wong korupsi gajine didikane. Dan rata-rata korupsi kok oke lho Pak, ono korupsi sandal kene. Ini korupsi oke. Ya, naudzubillah. Lihat, dari kasus ini aja bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita. Gaji besar rung mesti menjamin yang namanya orang itu kaya yang sebenarnya. Sebenarnya mereka adalah fakir. Mereka adalah miskin. Ya. Merampas hak orang lain. Karena apa? Tamak terhadap dunia, rakus terhadap dunia. Tidak ada yang namanya hatinya itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sekalipun gajinya bermiliar-miliaran, bisa panggah. Maka hati-hati ini. Khususnya mungkin jika antum ini ada yang diberikan amanah berupa jabatan, sing tanda tangani sek payu. Hati-hati, jaga amanah itu benar-benar. Saya sering mengingatkan, sing tanda tangan sek payu, maka berhati-hatilah, fitnahnya, ujiannya besar. Paham Pak? Tanda tangan sing sek payu ngerti nggih? Hati-hati. Cobaan, ujian, bisikan syaitan, hawa nafsu kadang nyerang itu Pak. Gak popo, didik wong sampean yo keluar tuh keringet. Hati-hati sekali. Makanya Allah itu memuji orang-orang yang tanda tangani payu kemudian amanah. Luar biasa ini. Coba orang lihat orang yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat nanti. Al-Imamul Adil. Masya Allah ini. Makanya sing duwe tanda tangan sek payu iki ujiannya abot. Karena nanti di hari kiamat juga kalau dia mampu amanah, Allah akan berikan naungan padanya. Maka berhati-hati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ibnu Battal menyebutkan, ini terdapat dalam Syarah Sahih Bukhari, wa ghinan nafsi huwa babur ridha bi qada'illahi ta'ala wa taslim li amri. Dan sejatinya kaya jiwa itu, lakat mawak dewi ngomong kaya jiwa itu nek bahasane saiki apa Pak?
nerimo. Dan kaya jiwa itu merupakan pintu keridhaan atas keputusan Allah dan menerima terhadap ketetapan Allah. Ini sejatinya wong nek kaya jiwanya, hatinya yang kaya, ini pintu keridhaan, Pak. Allah berikan kepadanya apapun legowo nrimo, alhamdulillah, ya terakhir rezekine iki. Betapa banyak orang yang putus asa ketika tidak ada yang namanya kaya jiwa yang sebenarnya. Jane salatku kurang apa? Aku salat yo iya, poso iya, sedekah iya, nyapo dodolan kok isih gak payu wae. Goyah kalau sudah seperti ini. Deloken setan bisi, deloken pinggirmu salat ora? Agamane yo. Tapi kok dodolane laris. Kono lu budal ndure gunung. Oh, hafal to? Ini, Pak. Tapi kalau orang sudah kaya jiwanya, ini menjadi sebuah pintu keridhaan atas ketetapan Allah, terhadap ketetapan Allah yang diberikan kepadanya. Alhamdulillah, ya rezeki neki. Ini yang muncul itu ini nanti. Dia selalu memuji Allah. Inilah yang terbaik dari Allah. Makanya kalau sudah orang dah kaya hati, ini pintu terhadap keridhaan atas keputusan Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak umat Islam itu sendiri ketika hatinya ini miskin, fakir, meskipun kelihatan rumahnya mewah, kendaraannya megah atau mungkin yang semisalnya, ketika Allah uji, goyah sudah. Seperti tadi yang kita sebutkan, sholatku ya wis bendino, sedekahku ya terus-terusan, tapi kok ya sik pancet ae. Gak sugih-sugih nih lho ngono, padahal mobilnya duwe. Rumahnya ya wis tingkat. Terjadi. Kenapa demikian? Hati yang miskin. Tapi coba lihat, kadang-kadang kita melihat orang yang ditanya, pripun Pak daking, alhamdulillah Pak Ustaz. Ya, wis rezeki wis ana sing ngatur. Lho ngono ya Pak. Beda kan iki, cara menanggapinya beda. Kenapa? Yang satu hatinya yang kaya, yang satu ketoke wae donyane sing kaya oke, tapi hatinya kosong. Hatinya miskin, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Makanya kadang-kadang kita lihat orang Jawa itu Masya Allah, tiba Pak, alhamdulillah Ustaz, saya belai selamat loh Pak. Ngoten toh? Ya alhamdulillah Ustaz, sing penting awak dhewe iki selamat. Sampai kadang-kadang ada kasus kebakaran, wis alhamdulillah Ustaz, belai selamat, Mas yo lapai sing kopong tapi awak dhewe sik selamat, sik diparingi sehat loh, ngono ya. Ini Pak kalau orang yang hatinya kaya. Tapi kalau hatinya miskin, subhanallah, sampai kadang mencela takdir. Kadang mencela takdir. Dia tidak ridho dengan ketetapan Allah. Dia tidak ridho dengan takdir dari Allah. Makanya sampai ada orang keluar dari agama Islam, ya diantaranya faktor ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita lihat apa yang Imam Asy-Syafi'i sampaikan. Beliau pernah mengatakan, idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Jika engkau memiliki hati yang selalu merasa cukup, hati yang qanaah, fa anta wa malikud dunya, maka sesungguhnya engkau sama seperti raja di dunia. Jika engkau, kata beliau, kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza ma kunta dza qalbin kun, kalau kamu memiliki hati yang selalu merasa cukup, qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau sesungguhnya sama seperti raja di dunia.
termasuk para istri, jika engkau selalu merasa cukup menerima atas apa yang suamimu berikan, maka sejatinya engkau ibarat seorang apa Pak? Gandengannya raja kok Pak? Ratu, sudah selesai. Tapi kalau engkau tidak pernah atau engkau tidak memiliki hati yang selalu merasa cukup, inilah awal dari berakhirnya sebuah hubungan. Awal ini rame tok isine engko. Gak ngerti lombok larang, lengo munda, nyekei blonjo gur sakmene lho Pak. Ketika sudah tidak merasa cukup, timbullah yang namanya tidak mensyukuri pemberian suami. Udah awal dari musibah ini, ya, awal dari sebuah musibah. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi orang-orang yang memiliki hati yang selalu qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa. Engkau ini sesungguhnya sama seperti raja di dunia. Orang-orang yang mampu atau memiliki hati yang selalu qanaah, lihatlah, meskipun rumah yang sederhana, tapi mereka ibarat seorang raja di rumahnya. Seorang raja. Orang yang selalu qanaah, apapun yang dimakannya akan selalu terasa nikmat di lidahnya. Alhamdulillah, itulah yang keluar dari lisannya. Tapi orang-orang yang tidak memiliki hati yang selalu qanaah, hatinya miskin, apapun yang dimakannya tidak ada kepuasan di dalamnya. Apapun yang ditempati tidak ada ketenangan di dalamnya. Karena dia tamak, selalu memandang yang lainnya. Ya. Padahal kalau kata pepatah Arab, ya, baydatul yaum khairun min dajajil ghad. Telur yang ada di tangan kita saat ini jauh lebih baik daripada daging ayam besok yang belum pasti. Bener ya Pak ya? Ya, nek cari mau tiwul sing wis nok piring karo spaghetti sing sesuk iku lho sak benere luwih sing tenanan ya sing tiwul, soalnya wis dicekel. Sing spaghetti sesuk iki rong mesti ya nek sampai sesuk umure, ya iya nek sesuk ya bisa menjadi milik kita. Ini yang ada aja syukuri dulu. Belum mampu mensyukuri tapi sudah berharap yang lain. Itulah kebanyakan manusia. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang kaya sejatinya mereka, ya, yang selalu mensyukuri apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Itu orang kaya Pak. Makanya kami ingatkan khususnya para ummahat, ya, hendaknya senantiasa merasa cukup atas apa yang suami berikan kepadanya. Tetapi suami juga harus paham, ya, harus paham, ya, jangan sampai juga nggak pernah merasa cukup dengan apa yang dimasakkan istrinya. Lak bojone dikongkon merasa cukup dengan pemberian suami, bener ya? Berarti suami juga harus selalu merasa cukup dengan apa yang dimasakkan istri. Engko jenengan ngekek ini wis kilo Bu, saulan 1.000. Harus merasa cukup kata Pak Ustadz. Iya. Tapi besoknya jenengan harus merasa cukup bila setiap hari dimasakkan mie instan. Nah, lombok saiki sekilo 1 soalnya. Kadang-kadang ada hal semacam ini yang mohon maaf, suami menuntut kepada istri tapi dia nggak paham hak dan kewajibannya. Ya, ini harus paham. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa taala. Kemudian mari kita lanjutkan di hadis berikutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu maqal kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam rahiman wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adahu wa anjaza lahu in kana indah wa uqimatis shalah wa ja'ahu a'rabiyyun fa akhadha bi thawbihi faqala innama baqiya min hajati yasirah wa akhafu ansaha faqama ma'ahu hatta faragha min hajatihi summa aqbala fasalla. Nabi SAW adalah seorang yang penyayang. Ya, yang punya kitab Adabul Mufrad ya bisa dilihat nanti di rumah. Disebutkan di sini bahwasannya baginda Rasulullah SAW adalah seorang yang penyayang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sikap kasih sayang ini dibutuhkan. Ya. Mohon maaf, kadang ada orang itu yang sama rekannya care masya Allah, tapi ning omah jarang senyum. Kadang ada orang itu dengan mohon maaf konco kendali tertawa terbahak-bahak, tapi dengan anaknya kok koyok loro untu. Sifat kasih sayang ini penting kepada siapapun, dan ini adalah sumber di mana seorang bisa menyampaikan, di mana seseorang bisa mendekatkan hati kepada yang lainnya. Sifat penyayang ini penting sekali. Dan Nabi adalah seorang yang penyayang, ditiru. Islam itu berislamlah secara kafah. Ya, berislamlah secara kafah. Ojo setengah-setengah. Nggawa dalil ya ojo setengah-setengah. Ada kalanya Rasul menyayangi, dan ada kalanya Rasul memang tegas dalam hal-hal yang memang harus tegas. Ya ojo kabeh digawe tegas, paham ya? Ada kalanya menyayangi, ada kalanya seperti ini, ada kalanya Rasul seperti ini. Itu mbok ya ditiru gitu loh. Kemudian wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adahu wa anjazalau in kana indah. Seseorang tidak mendatanginya kecuali dijanjikannya, dan jika beliau mempunyai janji kepada seseorang maka beliau menepati janji tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berusahalah untuk menepati janji. Tapi jangan mohon maaf insya Allah gawe dolanan, insya Allah gur gawe alibi karena sungkan. Insya Allah itu apa Pak? Konsekuensinya apa? Berusaha 99,99% berusaha untuk menepati. Yang sekian persen itu karena mungkin ada trouble in dan itu. Tapi kan kadang-kadang insya Allah gur gawe dolanan. Pak, jenengan rawuh nggih insyaallah kok kabeh ngono Pak, tapi yo ini hanya sekedar untuk sungkan ate ngomong gak iku yo apa yo nek gak yo gak iya ngono lho. Lan jenengan ngomong insyaallah sekarang dicepakno sembarang karir afwan ya, ini lho penyakitnya rekan-rekan udah ngaji itu afwan yo bagus, tapi insyaallah karo afwan kayak sepaket untuk alasan. Ini kami sampaikan. Penyakitnya rekan yang sudah ngaji, insya Allah genutupi sungkan dan afan sebagai penutup kesalahan. Gak percaya ora apa-apa. Habis. Nek jenengan ngomong, Pak, jenengan rawuh. Oh insya Allah. Iki bengi iki sing ngundang jenengan wis siap-siap blonjo iki. Ini gampang, afwan ya. Gelo Pak. Nek emang
Ya itu tadi, berusaha. Kalau emang ada trouble yang memang bener-bener nggak bisa kita, nah ini baru akan dimaklumi. Oh iya, nah tapi afwan ya, keturun nih. Keturunan ini gak masuk akal sebenarnya. Karena saiki alarm yo enek, jenengan yo ora tinggal ning tengah hutan, ora dhewean. Enek sing tiga engko tangenono yo, iku masih ada gitu loh. Ini kadang terjadi. Sekali lagi, apunten ini. Insya Allah karo afwan itu sepaket kadang-kadang. Insya Allah untuk menutup kesungkanan, afwan untuk menutup kesalahan. Wis ngaji mosok afwan gak disepuro. Ngono ya. Ini sering terjadi. Ya. Padahal Nabi yang dijadikan teladan berusaha mengingatkan kita juga, nek duwe janji tepatono. Ya, tepatono janji itu, berusaha. Makanya tadi kita katakan insya Allah itu konsekuensinya ini 99,99% kita berusaha untuk melakukan. Kalau darun jenengan wis berangkat jeder, ya, bane bocor, HP kentean baterai, wis ganti pian nih jar. Tapi kan jenengan sudah berusaha berangkat. Ya, ini yang harus diperhatikan. Jadi Nabi itu jika beliau mempunyai janji kepada seseorang, maka beliau menepati janji tersebut. Kemudian dilanjutkan, wa uqimatis shalah, ketika salat akan dimulai, akan dilaksanakan, ja'ahu a'rabiyun, datang nih seorang Arab Badui, fa akhadha bi thawbihi, ya, menarik Rasulullah, ya, ketika Arab Badui datang, Rasul menarik baju orang Arab Badui tersebut dan berkata, faqal innama baqiya min hajati yasirah wa akhafu ansaha, sesungguhnya keperluan saya tinggal sedikit dan saya khawatir melupakannya. Faqama ma'ahu hatta faragha min hajatihi summa aqbala fasalla. Kemudian Rasul berdiri berbincang-bincang dengan Arab Badui sehingga keperluannya terpenuhi, lalu menghampiri jamaah untuk sholat. Perhatikanlah apa yang dilakukan oleh Nabi ini. Berusahalah menepati janji, berusaha tenanan. Ya, berusaha sebisa mungkin. Kemudian ma'asyiral muslimin, Nabi itu ya masu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la. Rasul tidak pernah diminta pertolongan tentang sesuatu kemudian beliau mengatakan tidak. Tentu antara kita dengan Nabi ya beda, oke. Tapi setidaknya selagi kita diminta pertolongan dan kita mampu, maka bantulah. Bantulah. Paling akhir minimal bantu dengan doa. Ini jenengan bantu doa wae ra gelem kebacut iki. Jare wong Jawa ngono, kenemenen. Bantulah saudara kita. Meskipun bahasane jenengan tahu dilarani, meskipun jenengan tahu didolimi. Kalau memang orang itu butuh bantuan bahkan meminta pertolongan, bantulah. Islam itu memerintahkan kita untuk wa ta'awanu 'alal bir, dan hendaklah kalian tolong menolong dalam kebaikan. Ini Rasulullah membantu orang itu nggak nunggu kaya, Pak. Ya, membantu orang itu jangan menunggu kaya. Karena membantu orang itu tidak hanya dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, dan terakhir tadi dengan doa. Itu yang ringan itu. Bantu mereka, bantu hajat mereka, bantu keperluan mereka. Karena sekali lagi kita ini kalau kata orang-orang awak dhewe iki yo menungso sing urip ning donya yo makhluk sosial.
Sebagaimana orang juga berharap mendapatkan pertolongan kita, kelak kita juga berharap ditolong oleh orang. Apalagi sama tetangga. Apalagi sama tetangga. Tolong mereka, bantu mereka. Aja sampai gak kenal karo tonggo. Khususnya yang hidup di perumahan. Waduh tat lah tonggoku main ditutup terus sih. Kalau di desa sih aman, Mbak. Ya, kan Rasul memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Tapi kadang-kadang hadis berbuat baik pada tetangga yang kadang-kadang di perumahan gak kanggo. Soalnya ranti tonggo. Wong tonggone gak kenal. Nah, kemarin ya ngobrol-ngobrol sama beberapa rekan. Ustaz, jane wong Jawa karo wong kota iku beda nek masalah menunjukkan arah. Bedane apa? Nek wong kota griyane pundi? Oh, mriko. Berarti cedhek, Pak. Nek wong desa Pak griyane pundi? Oh, jenengan mriko. Celak kok mriko nyampe. Itu bisa sampai 10 kilo. Artinya apa? Sampai 10 kilo saya kenal. Beneran ini. Kemarin saya tanya, Pak, daerah ini pundi? Oh, Celamas gur 3 kilo. 3 kilo iku gur Pak nek wong Jawa. Celak mriku Mas 3 kilo. Nah, kita kadang-kadang mohon maaf, yang di kota 3 kilo kok koyo wis gak patek kenal, Pak. Bukan lagi gak patek wis gak sapa iku. Loh bener ini. Makanya kadang-kadang mohon maaf, hak kepada tetangga kadang tidak terlaksana. Ya, coba untuk mengenal. Mbok yo ono satu momen agenda, oh seminggu pisan dolan ning omahe tangga ngono lho. Nek iso pas dolan yang nggawa buah tangan. Setidaknya ben tanggane enggak terlalu kerepotan ate nyuguhi. Nah, kadang soalnya nek di dolan iku suweneng Pak, tapi enggak ono sing di suguhne. Nah, ini jenengan dengan membawa itu insyaallah juga membantu. Ya, ini harus kita lakukan. Dan sekali lagi kembali pada hadis tadi, ya Nabi itu tidak pernah ya ketika beliau dimintai pertolongan tentang sesuatu kemudian beliau menjawab tidak. Maka ini juga kita teladani ya, ojo ngenteni sugih nih bantu uang. Bantu semampu kita. Bantu semampu kita. Ya. Masya Allah, kalau kita bisa melakukan ini luar biasa Pak. Kasih sayang akan saling muncul, tahabu. Hendaknya kalian saling memberi, entah hadiah atau pertolongan, maka akan muncul rasa cinta di antara kalian. Wong nek ditolong iku masih musuh iku ya ilang Pak, musuh suwe-suwe. Permusuhan semakin hilang. Bantu. Masih nek jare wong Jawa ana istilah ditulung mentung, gak apa-apa. Oh niat kita karena Allah. Kan enek toh Pak kisah yang dulu kita sampaikan ditulung malah mendung. Kisahnya ketika terjadi fitnah kepada Aisyah. Lah iku lak sing ditulung Abu Bakar malah mendung. Yang termasuk orang yang mengobarkan api fitnah itu. Ditulung mendung Pak. Ya jenengan ya pasti muring-muring lah Pak, wong ditulung koyo ngono kok malah mendung. Tapi kan juga Allah menegur itu. Maka berusahalah menolong, apalagi tetangga, apalagi saudara, apalagi orang tua, orang dijalui nang jati lakoni. Ya mohon maaf ini. Khususnya seorang laki-laki. Khususnya seorang laki-laki, jangan sampai nikahmu menghentikan baktimu. Jangan sampai nikahmu menghentikan baktimu. Soalnya kadang-kadang wis rabi ku ngubungi wong tua sak kober-koberi. Sak kober-koberi. Padahal seorang laki-laki tanggung jawabnya tetap siapa? Orang tua. Ya ini harus diingat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat Nabi seperti itu, Pak. Tadi kita katakan Nabi itu luar biasa. Beliau dimintai tolong membantu. Dan ini juga ketika sikap ini kita biasakan di rumah, di kantor, insya Allah ngerembet Pak, nular. Dan hendaknya itu juga
kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau kita lihat istrinya Rasulullah itu luar biasa, Pak, pun senang membantu. Masya sing diduweni gur titik. Ya. Bukankah kita pernah mendengar bahwasanya ketika rumah Rasulullah didatangi oleh seorang wanita dengan kedua putrinya, dan di rumah Rasulullah cuma ada sebutir kurma. Yang dilakukan oleh istri Rasulullah apa? Memberikan sebutir kurma itu untuk wanita tersebut. Awak dewi mesti mampu loh, Pak. Ono beras sekilo, kemudian ono wong jaluk sekilo api dikek nih. Padahal di rumah Rasulullah seorang nabi ning omahe gorono sebutir kurma. Bayangkan dengan rumah kita, apalagi yang ono kantong ajaib, kulkas, sembarang kalir lah enek toh, Pak. Dari bangsa daging mulai Idul Adha mbiyen isih ono kadang-kadang. Ya. Lantai atas perdagingan, lantai 2 perbuahan, lantai 3 sayur-sayuran, lantai 4 sembarang kalir enek. Iku ana wong njaluk yo ngapunten, Pak. Ngono e. Nek iso bantu. Njaluk duit ngapunten nek yo dereng wonten tapi nek wonten makanan monggo. Nah, ngoten lho. Berusahalah untuk membantu, berusahalah untuk menolong. Ojo suudzon sik, hilangkan suudzon itu. Ya, lah beritanya nek njaba-njaba ngono ku sugih ta. Iku urusan belakang itu. Karena bisa jadi dia adalah orang yang benar-benar membutuhkan, meskipun memang saat ini yang namanya minta-minta kadang menjadi sebuah ya itulah, menjadi gaya hidup ya, gaya hidup memang. Tapi kan ketika kita membantu tetap ya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Zubair, beliau berkata, "Ma ra'aitu imra'ataini ajwada min Aisyah wa Asma." Kata beliau, saya tidak melihat dua wanita yang lebih mulia dari Aisyah dan Asma. Ya, kemuliaan keduanya. Amma Aisyah fakana tajma'u syai' ila syai'. Adapun Aisyah, beliau mengumpulkan sesuatu sedikit demi sedikit. Hatta idza kana ijtama'a 'indaha qasamat. Sehingga apabila terkumpul, maka kemudian dia membagikan. Aisyah itu demikian. Jadi Aisyah ngumpulno titik wis terkumpul di. Kalau Asma ya wa amma Asma fakanat la tumsiku syai'an li ghad. Enek nih sesuk urusan sesuk. Ya. Tidak pernah menyimpan sesuatu untuk hari esok. Asma. Sama-sama dermawan, modele sing beda. Sama-sama suka memberi, modelnya yang berbeda. Ninjenengan model sing ndi? Apa gak ono modele? Apa enggak bermodel? Silakan ikuti modelnya Aisyah atau modelnya Asma. Aduh tat iki gajiku gur titik tat. Ngomong karo Al-Ghafar Set atau Abu Aska, ono kotak ge masjid ora sing nganggur. Gak enek ya wis aku ndek omplong nganggur ning omah. Ya. Beke ono susuk-susuk tuku gedang goreng apa sayur 100 200 tak lebokne. Lumayan saulan ku lak 100 ping 30. Pinten, Pak? 3.000 nggih. Lumayan saulan 3.000 timbar ora blas. Lho ngoten lho. Itu kan didik. Soalnya kan apa sedekah 100 kan jangan sungkan toh. Nah ini 3.000 kan rodok mending. Leres mboten? Leres. Ya enggak apa-apa. Sedekah 1000 sungkan. Ya disimpen ning omah sik. Didik. Enggak apa-apa. Tapi ini enggak harus gak masalah wong sedekah niatku karena wong duwe iku didik. Gak apa-apa gambar pedang mlebu kotak iku ora apa-apa. Ya, gambar pedang pinten?
Ora apa-apa. Masih kok kotak infake rada rusak kan. Isine pedang kabeh. Nggak apa-apa. Jenengan mau modelnya Aisyah atau Asma silakan. Ya. Titik-titik dikumpul nih utawa langsung wis enek ya disedekahno. Sama-sama silakan diperbolehkan. Kumpulkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, 100, 200. Enggak masalah, wong saiki dhuwit 100 telecane embung ora ono sing jumuk kok. Arek enom apa maneh? Cukup dilirik pandangan pertama wis berpaling. Leres mboten? Ah iya. 100, 200, 500 ditinggal karo arek enom. 1000 kadang enggak diambil kok. Ini yang terjadi. Bahkan mohon maaf ya, coba diperhatikan tuh. Wong sing njaluk-njaluk kan digedhek receh gak gelem kok. Beritane ngoten leres mboten wallahu alam. Ini Bapak Ibu. Silakan mau modelnya Aisyah, mau modelnya Asma, silakan. Atau model yang kedua ya doa. Semoga-moga rezeki ini lancar, ngapunten. Enggak masalah. Tapi untuk ibu-ibu koyoke mudah sing modelnya siapa? Aisyah ya. Soalnya kadang-kadang ono yes kembalian dari belanja 150 rupiah timbang dijalui permen segala apa duit ae. Soalnya saya ini tuku 500 sih permen nggih ya, oleh loro ngene iki. Biasane ngono ngapunten, mohon pedagang kalau bisa jangan gitulah. Ya. Balekno 50 ya kekne 100 ya, nek permen bayang no sakulan nek bentuku balike permen. Isa-isa nggo sak toples isine permen wis gak tuku jagene riyan ben. Ya. Nah ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan jenengan mau model yang mana, mau modelnya Asma atau Aisyah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, "Inna min dha'fi yakinika antakuna bima fi yadika awsaku minka bima fi yadillah." Sesungguhnya di antara bentuk lemahnya imanmu yaitu ketika engkau lebih percaya kepada harta yang ada di tanganmu daripada apa yang ada di sisi Allah. Perhatikan. Salah satu bentuk lemahnya iman adalah seorang lebih percaya pada harta yang ada di tangannya daripada apa yang ada di sisi Allah. Yang di sisi Allah itu lebih besar. Yang di sisi Allah itu lebih banyak. Yang ada di tangan kita nek mau cekel ya sakmono wae. Dik 1000 mau cekel ya sakmono wae, Pak. Mbok sampai elek ya tetep 1000. Sampai lungset ya tetep 1000. Tetapi apa yang ada di sisi Allah jauh lebih besar nilainya. Ya. Termasuk ya kalau kita 1000 iku nek ditukokne jajan ya wis enggak oleh. 1000 oleh apa bahasa niki, Pak? Uang 1000 dapat apa? Parkir warung 1000. Mampir nok jeding lho gur mlebu metu 2000. Leres mboten, Pak? Leres e. 1000 oleh apa bahasa niki? Saya boleh rumah di surga. Caranya hubungi Abu Aska. Buri rung tadi. Insyaallah. 1000 kalau untuk dunia nggak dapet, Pak. Nggak dapet. Oleh permen papat, insyaallah. Tapi kalau kita yakin, ya, kita memahami bahwasanya harta yang kita akan berikan di jalan Allah, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Ini diantaranya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi orang yang qanaah tidak terberdaya dengan harta dunia yang begitu menyilaukan, Pak. Itu orang qanaah. Ya. Dia juga nggak hasad kepada orang yang lainnya. Kenapa? Dia yakin ya bahwasanya semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia menerima segala keputusan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau kita sudah memiliki sifat ini, maka luar biasa kita termasuk orang-orang yang terkaya, termasuk crazy
Nah, orang yang paling kaya di dunia ini. Syaratnya tadi yang kita sebutkan. Ali bin Abi Thalib dan Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan al-hayatut thayyibah al-qanaah. Al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik adalah qanaah. Urip sing apik iku qanaah, Pak. Nah, itulah kehidupan yang baik ya. Dan ini harapan kita semua, ingin mendapatkan kehidupan yang baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Insyaallah demikian. Mudah-mudahan yang singkat bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi dan panjenengan semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.